Selamat berjumpa kembali untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan mari kita pada saat ini belajar kembali. Dan saya mengajak untuk kita semua keluarga di PPA, anak-anak dan orang tua untuk melihat betapa pentingnya kita melihat perkembangan zaman, namun dari satu sisi kita harus bersikap berhati-hati. Khususnya tema yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah bahaya kecanduan dan diperbudak gadget. Kalau kita melihat pada saat ini bahwa pemakaian gadget tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak juga sudah menggunakan gadget, dan kalau kita melihat anak-anak yang masih balita pun orang tuanya memberikan gadget begitu ya, dan sesuatu yang menurut saya berbahaya di satu sisi, dan itu agak apalagi penggunaannya tidak terkontrol dan itu menimbulkan hal-hal yang buruk bagi anak-anak. Nah, pada saat ini mari kita lihat tentang bahaya kecanduan dan diperbudak oleh gadget. Ketika kita berbicara tentang penggunaan gadget, pertanyaan yang muncul adalah di manakah kita? Apakah kita juga memakai gadget yang kemudian juga kita secara tidak sadar, berapa waktu yang kita gunakan untuk menggunakan gadget dalam seminggu? Mungkin bisa 21 jam untuk WA-nya, untuk Facebook-nya bisa sampai 25 jam dan sebagainya dalam seminggu atau lebih dari itu. Apakah kita juga orang yang kemudian bisa mengendalikan diri dari perbudakan gadget ini, pemakaian gadget ini? Bagaimana kita mengendalikan diri? Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul. Kalau kita melihat penggunaan media sosial Indonesia ini di beberapa tahun yang lalu, bahwa kalau jumlah penduduk di Indonesia saat ini kurang lebih 270 juta orang begitu, total populasinya, kemudian pengguna internet mencapai 133 juta saat ini mungkin lebih, kemudian yang aktif di media sosial penggunanya sampai 130 juta, dan pengguna dari handphone itu bisa mencapai 415 juta, artinya itu penetrasinya lebih dari 157%, karena satu orang bisa punya 2 gadget atau 3 gadget, ada di laptop, ada di HP-nya 2 dan sebagainya. Kemudian yang aktif di mobile social user itu bisa 120 juta dan penetrasinya ini sekitar 45%. Artinya bahwa Indonesia ini pengguna media sosial yang begitu tinggi, termasuk bagian yang tinggi. Nah, kalau kita umpamakan ini penggunaan media sosial, itu 50% dari populasi di dunia itu adalah usianya di bawah 50. Kemudian 96% dari kaum milenial itu terhubung dengan jaringan media sosial. Kemudian ada Facebook yang mempunyai 200 juta pengguna di tahun pertamanya itu penggunanya. Kemudian kalau diumpamakan Facebook itu sebuah negara, ini merupakan urutan ketiga terbesar di dunia. Kemudian Facebook ini penggunanya sekarang adalah 900 juta pengguna gitu Facebook. Jadi rata-rata Facebook ini penggunanya 131 pengguna itu 130 teman gitu ya, tetapi itu rata-rata. Tapi ada yang punya teman sampai 1.000 teman, 1.500 teman, 2.000 pertemanan dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa Australia mempunyai 11,755.640 pengguna Facebook, yang di sini bahwa juga cukup besar, 54% dari populasinya. Di Indonesia juga cukup besar untuk pengguna Facebook. Kemudian YouTube itu adalah second largest search engine in the world. Jadi mesin pencari yang kita biasa beraktivitas nonton YouTube begitu, untuk hiburan, untuk kita menemukan informasi biasanya. Juga ada Twitter, ada
eh, IG yang biasa digunakan, mungkin ada Line dan sebagainya yang juga penggunanya cukup besar, dan itu menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia itu juga cukup besar. Nah, dari hasil survei ini sudah lama 2017 bahwa pengguna internet berdasarkan usia itu 13 sampai 18 tahun itu mencapai 75,50%. Kemudian 19 sampai 34 tahun itu 74,23%. Kemudian di bawahnya 35 sampai 54 tahun itu 40,06%, dan di atas 54 tahun itu 15,72%. Artinya bahwa di sini bagi yang usia produktif, kaum muda, kaum milenial itu adalah pengguna internetnya, ini penetrasinya itu mencapai angka yang cukup tinggi. Dan kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan urutan yang ke-6 untuk penggunaan pengguna internetnya. Dan kalau sekarang ini juga naik saya kira karena untuk pembelajaran, untuk orang menggunakan internet itu sampai desa-desa mereka dengan terpaksa harus menggunakan internet itu untuk pembelajaran daring. Misalnya dia sekolah di kota tapi tinggalnya di desa, sekarang sekolahnya online ya, harus punya jaringan internet. Mungkin ada yang sampai pergi ke tempat yang tinggi, ke bukit untuk dapatkan sinyal dan sebagainya, atau mereka pasang antena penerima sinyal. Nah, mari kita lihat kemudian penggunaan gadget ini dampak negatifnya. Pada anak-anak masa kini ini sudah mulai kenal yang namanya gadget, bahkan banyak anak yang sudah kecanduan untuk memakai gadget untuk keperluan berbagai hal. Kalau anak kecil ini, sebagai contoh saja, biasanya anak kecil ini balita begitu, orang tua senang kalau anaknya diam, tidak nangis, kemudian dikasih gadget gitu dari pagi sampai mungkin malam gitu. Kalau saking kecanduannya bisa anak ini nangis kalau diminta gadgetnya. Ya, ini sebuah kasus juga anak-anak begitu di rumah terus karena sekolah online, pokoknya dikasih gadget begitu. Sementara orang tua tidak memberikan solusi yang tepat untuk anak-anak ini, adalah sebuah dampak yang negatif. Dampak negatif yang pertama adalah adiktif atau ketergantungan. Bagaimana anak-anak ketergantungan? Kita melihat berita di TV itu ada anak SMP yang sampai mengalami gangguan di psikisnya, jadi dia tidak bisa dipisahkan dari gadget. Kemudian anak-anak juga mungkin banyak yang mengalami ketergantungan ini, adiktif pemakaian gadget ini. Ini yang kedua adalah tes. Kita melihat bagaimana tes ketergantungan gadget ini. Ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita tanyakan. Kita ini punya ketergantungan sama gadget enggak? Gitu ya. Apakah Anda lebih sering berinteraksi dengan gadget Anda daripada berinteraksi dengan orang lain? Seringkali kita kalau lewat media sosial itu, kita nulisnya banyak gitu ya, berkomunikasi, tapi saat bertemu dengan orang di dekat kita berbeda gitu. Atau setiap orang ketika bertemu justru sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ini kayak apa ini? Sosialnya jadi keliru di dalam pemahaman kita gitu ya. Saat harusnya ketemu kita ngobrol tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Atau di keluarga seperti itu, anak, istri, ayah, ibu ya memakai gadgetnya masing-masing ketika di rumah. Waduh, sibuk masing-masing dengan gadget. Kapan bisa berkomunikasi? Kemudian apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan di Twitter, membalas status di FB, mengirim balasan di WhatsApp atau surelnya begitu, menggunakan gadget sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Jadi berapa waktu yang kita habiskan? Kemudian apakah Anda lebih sering bermain gadget padahal Anda tahu seharusnya Anda melakukan sesuatu yang lebih produktif? Jadi misalnya pas kerja gitu ya, kita seringkali sampai lupa gitu pekerjaan di rumah gitu, harus cuci piring, harus mencuci, harus membersihkan rumah, tetapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk nonton di YouTube gitu, untuk membalas WA, Facebook gitu, sampai pekerjaan tidak produktif. Atau kita kerja di kantor juga hal yang sama terjadi. Ini sebagai tes kita ini ketergantungan sama gadget atau tidak.
Yang berikutnya, apakah Anda berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal di saat yang bersamaan sedang dihadapkan pada kesibukan pekerjaan di kantor? Ini menjadi tes bagi kita. Berikutnya adalah apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika gadget tidak bersama Anda? Jadi kalau kita tidak pegang HP, tidak pegang gadget kita ini tidak nyaman gitu. Waduh, HP saya di mana gitu, ketinggalan di mana gitu, bingung, stres begitu. Rasanya tidak nyaman. Atau kita sedikit-sedikit lihat, ini ada yang miss call saya enggak, ada yang telepon saya enggak, ada yang kirim pesan ke saya ya. Jadi seperti nomophobia ya. Nomophobia. Kemudian apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget meskipun hanya sebentar gitu ya. Gimana nih kalau kita enggak pegang gadget gitu. Nah, apakah Anda sering menggunakan gadget di waktu makan gitu, sambil makan gitu ya. Kita sambil pegang gadget. Nah, apakah Anda terkadang-kadang memeriksa status gadget di tengah malam? Wah, sampai tengah malam masih dilihat ada yang kirim pesan ke saya atau tidak, sedikit-sedikit bangun pegang HP-nya. Wah, ada yang WA saya enggak, ada yang kirim pesan ke saya gitu ya. Itu hal-hal yang bisa terjadi. Nah, nomophobia tadi adalah pengguna yang sudah kecanduan senantiasa tidak lepas dari gadget. Jika dijauhkan maka senantiasa akan merasa cemas, berlebihan gitu ya, cemas banget kalau tidak pegang HP. Kemudian penderita cenderung akan terlihat was-was, gemetar, bahkan berkeringat begitu ya. Wah, tidak pegang gadget itu perasaannya tidak nyaman gitu ya. Ini namanya sedang kecanduan gadget. Pengaruh yang buruk berikutnya adalah berkaitan dengan perkembangan kualitatif. Adalah kemampuan interpersonal, motorik, dan komunikasi. Mereka justru akan lebih sedentar dan tidak banyak bergerak aktif, hanya duduk saja seharian gitu ya. Padahal seharusnya anak-anak bisa bebas berlari ke sana kemari dengan mengeksplorasi lingkungannya. Nah, ini kita harus menyadari ini kecanduan gadget atau tidak. Kita ini menggunakan gadget dengan bijak atau tidak, itu adalah berbicara tentang kualitatif ya. Tentang waktu kita yang bisa kita gunakan ya untuk hal yang baik, yang efektif itu seperti apa begitu ya. Jangan sampai kita seharian hanya di depan gadget untuk menghabiskan waktu kita. Kalau itu bukan kerja tetapi hanya untuk kegiatan yang lain. Kemudian perlambatan yang bagi anak-anak ini adalah berbicara tentang kehidupan sosial. Bagaimana kemudian orang kehidupan sosialnya tidak begitu baik gitu ya. Kita lihat dengan kita punya tetangga tapi tidak pernah bertegur sapa begitu ya, kita tidak bisa katakan permisi atau selamat siang dan sebagainya, mengucapkan itu aja banyak orang-orang yang sudah tidak bisa. Tapi kalau di medsos, waduh, ngomongnya terocos gitu ya, bicaranya, tulisannya begitu banyak. Tapi kalau ketemu dengan tetangganya atau dengan saudaranya pun tidak bisa ya. Kehidupan sosial yang bermasalah atau perlambatan. Yang kedua adalah kemampuan motoriknya ya. Jadi kemampuan motorik seperti anak-anak itu kemudian misalnya pegang apa-apa mudah jatuh begitu, berjalan enggak kok sepertinya jalannya kurang kokoh dan sebagainya. Kalau juga memegang dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan motorik ini bagaimana menjadi masalah begitu. Nah, ini perlambatan karena apa? Karena kalau menggunakan gadget itu kan halus gitu ya. Mungkin kita dengan sentuhan yang halus saja. Sehingga itu kemampuan motoriknya untuk menyentuh segala sesuatu atau menitih di atas misalnya di atas papan dan kayu gitu, balok. Biasanya kalau anak-anak TK itu biasa berjalan itu di atas balok dan sebagainya gitu, dilatih untuk motoriknya atau cara memegang dan sebagainya. Kemudian sosio-emosional itu juga menjadi masalah, bagaimana kehidupan emosionalnya, sosionya juga tidak berkembang dengan baik atau mengalami perlambatan. Ini adalah sebuah masalah juga. Kemudian adalah penglihatan dan gangguan tidur. Terlalu lama menatap layar itu menimbulkan gangguan tidur pada kita. Blue light atau sinar biru pada layar gadget itu mengurangi hormon melatonin pada tubuh yang bisa membuat kita tidur dengan lebih nyenyak. Tetapi dengan penggunaan gadget itu biasanya kita tidur itu tidak nyenyak. Kita tidak bisa
mewujudkan kualitas tidur yang baik. Atau juga insomnia. Di insomnia ini kualitas tidur juga menurun karena pancaran cahaya tadi yang kemudian mempengaruhi pelepasan hormon melatonin yang merupakan membuat kita tenang pada waktu tidur pada malam hari. Jadi insomnia ini kebiasaan menggunakan gadget pada malam hari sangat berisiko terhadap beberapa penyakit juga, misalnya jantung, stroke, bahkan diabetes. Ini juga tentunya kita waspadai. Jadi kita harus pahami. Kemudian menurunnya prestasi belajar. Kebiasaan yang asik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak dalam menangkap informasi. Memang mungkin di satu sisi orang cerdas juga menggunakan gadget, tapi ada juga hal yang kurang baik, yaitu kemampuan otak dalam menangkap informasi kurang baik. Kemudian susah memahami pelajaran, malas untuk belajar dan membaca buku akibat dari kecanduan bermain gadget. Jadi suruh baca malas gitu ya, suruh membaca buku tidak mau gitu, sehingga prestasi mungkin akademiknya menurun. Karena apa? Biasanya ya orang kalau mau mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak ya harus banyak membaca juga, tapi kalau kurang membaca juga kita tidak bisa menerima pengetahuan lebih banyak lagi. Kemudian penyakit mental atau agresif ya, ini adalah bahaya juga. Akibat kecanduan itu menjadi agresif, depresi, autisme, gangguan psikologis, kemudian gangguan psikologi perilaku begitu. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan mental kita. Jadi sepertinya ini bahaya sekali bagaimana psikis seseorang kemudian tidak bertumbuh dengan baik. Psikologinya juga tidak cukup bagus, psikisnya. Gangguan psikologi bipolar ya. Jadi gangguan bipolar itu dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau neurotransmitter. Jadi gangguan pada neurotransmitter itu sendiri dipicu beberapa faktor. Memang ada faktor genetik, ada sosial, lingkungan, dan fisik. Jadi bipolar ini psikologi bipolar. Jadi misalnya pas dia senang banget, tapi kalau sedihnya sedih banget gitu, kayak sesuatu yang tidak seimbang gitu. Nah, energi yang tinggi bercampur suasana hati yang buruk, rawan gangguan, ceroboh dalam mengambil keputusan, pikiran campur aduk, cepat berbicara, sering berpikir untuk bunuh diri. Ini adalah gangguan-gangguan berkaitan dengan penggunaan gadget ini yang bagaimana kejiwaannya, khususnya di psikologi bipolar ini. Ini sangat berbahaya karena gadget ini. Nah, gimana sih ciri-ciri bipolar itu? Adalah mania ya, taking excess value, crossing thoughts, hostility, less sleep, delusion. Kemudian di sini ada depresi yang juga berkaitan dengan ciri-ciri bipolar ini. Kemudian kita melihat tentang gadget dan kekerasan pada anak. Tentu saja data ini belum termasuk kasus penculikan atau perdagangan anak, bullying, dan pornografi pada anak yang muncul akibat penggunaan internet melalui gadget pada anak-anak. Jadi gadget ini juga bersangkut paut dengan anak-anak, kekerasan anak, sehingga kita harus mewaspadai bagaimana kita menggunakan gadget itu dengan bijaksana. Untuk itu kita harus tahu bagaimana kita melihat dampak yang negatif ini akan merugikan. Nah, kalau dampak positif tentunya kalau kita menggunakan internet, menggunakan media sosial, itu memberikan kontribusi untuk komunikasi, atau kita untuk belajar pemahaman kita tentang pengetahuan Alkitab, itu baik. Atau kita membantu kita belajar, membantu kita menyelesaikan persoalan, kita membangun komunitas yang baik, itu adalah dampak positif. Dampak positif yang lain juga kita membangun komunikasi yang baik, kemudian kita membangun pertemanan, membangun modeling leadership, kepemimpinan, itu tentunya hal yang positif. Nah, landasannya apa kalau kita sebagai orang percaya? Landasannya adalah
Supaya kita terhindar dari dampak yang negatif, kita harus mengerti bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Jadi jangan sampai kita melupakan, kita menggunakan gadget, tetapi melupakan bagaimana pergi ke gereja, bagaimana kita memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Jangan ditinggalkan. Kita harus ingat bahwa kita ini yang terutama adalah memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita punya fasilitas, punya gadget dan sebagainya, jangan itu menjadi ilah dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah sarana, gitu ya. Jadi harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena roh tinggal di dalam dirimu dan saudara menjadi milik Allah, tubuhmu sama sekali tidak boleh dicemarkan oleh kenajisan atau kejahatan apapun, baik oleh pikiran, keinginan, tindakan, film, buku maupun majalah sabu. Ini yang harus dihindari adalah perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran firman Allah, masuk pornografi yang ditemui. Sehingga kita harus hati-hati dalam penggunaannya. Ingat bahwa kita adalah bait Roh Suci dan Allah itu sudah memilih kita menjadi anaknya, sehingga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah itu. Sebaliknya saudara harus hidup sedemikian rupa sehingga menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 ini adalah landasan kita, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang menggunakan gadget dengan bijaksana, menggunakan gadget dengan benar. Kita harus melandaskan hidup kita itu kepada kebenaran firman Allah. Itu yang terutama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan marilah kita menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, menggunakan segala fasilitas atau gadget kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jangan kita membawa diri kita jatuh di dalam dosa karena penggunaan gadget yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, pornografi dan sebagainya. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.